Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Izal Anaf. Ini saya 21040101134. Di sini saya akan mempresentasikan UAS teori informasi. Langsung saja masuk yang ke poin A. Prinsip inti teori informasi adalah mengukur, merepresentasikan, dan mentransmisikan informasi secara efisien. Bidang ini didirikan oleh Claude Shannon pada tahun 1948 dengan publikasi makalahnya A Mathematical Theory of Communication. Yang B, berikut penjelasan bagaimana entropi berhubungan dengan teori informasi. Poin pertama itu definisi entropi Shannon. Entropi Shannon adalah ukuran rata-rata informasi yang dihasilkan oleh sumber acak. Entropi H dalam kurung X, suatu variabel acak diskret X dengan P dalam kurung X, distribusi probabilitas. Yang kedua itu konsep dasar teori informasi, yaitu ada ketidakpastian dan jumlah informasi. Yang ketiga itu sumber data dan pesan. Yang keempat itu redundansi dan efisiensi pengkodean. Yang kelima, aplikasi entropi dalam teori informasi. Poin C, peran teorema Shannon-Hartley dalam teori informasi. Yang pertama, teorema Shannon-Hartley menetapkan batas teoritis maksimum pada laju data yang dapat ditransmisikan melalui saluran komunikasi. Ini berarti bahwa tidak peduli seberapa canggih teknologi pengkodean yang digunakan, laju data tidak dapat melebihi batas ini tanpa meningkatkan bandwidth atau NSR. 2. Teorema Shannon-Hartley digunakan dalam desain dan analisis sistem komunikasi untuk menentukan parameter yang optimal seperti bandwidth yang diperlukan dan daya sinyal yang diperlukan untuk mencapai laju data tertentu. Yang ketiga, teorema Shannon-Hartley ini membantu dalam memahami efisiensi spektral, yaitu seberapa efisien bandwidth yang tersedia digunakan untuk transmisi data. Sistem yang mendeteksi batas Shannon-Hartley dianggap sangat efisien. Poin D itu penerapan teori redundansi dan koreksi dalam teori informasi. Yang pertama itu redundansi dalam teori informasi. Yang kedua, koreksi kesalahan. Yang ketiga itu pengkodean untuk deteksi dan koreksi kesalahan. Yang keempat, aplikasi dalam teori informasi. Poin E itu aplikasi utama teori informasi dalam sistem komunikasi. Yang pertama itu ada kompresi data, yang kedua itu komunikasi digital, yang ketiga jaringan komputer, yang keempat kriptografi, dan yang kelima pemrosesan sinyal. Untuk poin yang F, perkembangan aplikasi terkini dalam sistem komunikasi. Berikut adalah beberapa contoh perkembangannya. Yang pertama itu komunikasi real time yang lebih kaya. Yang kedua itu kecerdasan buatan atau disebut juga dengan AI, dan pembelajaran mesin atau disebut juga dengan machine learning dan disingkat sebagai ML. Yang ketiga itu Internet of Things. Yang keempat jaringan 5G dan komputasi cloud. Yang kelima itu keamanan dan privasi. Mungkin sekian presentasi UAS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.